Dan pemirsa, bersama kita di studio juga akan berbagi cerita tentang perjuangan melawan kanker, yaitu Kartika Pratewi dan juga orang tuanya Cucu Sukarsi. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Baik. Kartika, ini gimana sih sebelum kita membahas soal nantinya kamu bagaimana terlibat juga di Shape for Hope ini? Sejak kapan tahun berapa kamu tahu pada saat itu kamu ternyata menderita kanker? Sekitar tahun 2009, tepatnya bulan Desember. Oke. Dari tahun 2009. Nah, itu Ibu pada saat itu bagaimana prosesnya? Apakah langsung bagaimana prosesnya, Bu? Pada saat itu kan dia kena menstruasi pertama itu nggak lancar, terus kayak pendarahan gitu kan rutin, udah ke dokter, kata dokter nggak apa-apa, ini biasa. Nah, setelah itu dikasih obat tapi nggak ada reaksi apa-apa, malah tambah banyak ya waktu itu. Akhirnya dirujuk untuk USG. Nah, dari situ baru ketahuan kalau dia punya tumor awalnya gitu. Tapi pas operasi diambil PA-nya, ternyata itu udah masuk kanker, malah udah stadium 4 dini katanya gitu. Oke. Nah, pada saat itu memang kalau tidak salah kanker ovarium ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, pada saat itu usia berapa Kartika? Sekitar 11-an ya. 12 tahun. Nah, 12. sebelum Pas bagaimana? ketahuannya itu umur 11 tahun. Terus udah mau ke 12 tahun ya? Iya, 11 tahun setengah usianya pas kena. Oke, nah tadi kan kita lihat Shape for Hope itu kan pada potong rambut, tapi ini pasti di sini Kartika paling ini ya, nyalinya paling besar pasti ya pada saat 11 tahun ini. Bagaimana waktu itu Kartika bisa berjuang melawan itu? Pertamanya aku pas tahu itu sedih banget kan, soalnya aku pikir tuh cuma aku doang yang kena kanker itu. Terus pas udah lihat pas di rumah sakit tuh udah lihat banyak banget yang kena kanker, malah juga ada yang lebih kecil dari aku kan. Pas itu baru mulai semangat, terus ada relawan juga yang ngasih support buat aku. Oke, nah ini relawan salah satunya adalah Shape for Hope ini. Ya, Anda kembali di Dialog Berita 1. Bu Cucu, ini bagaimana? Ini tadi kan diceritakan pada saat kemoterapi itu. Nah, tapi apakah sebelumnya tadi juga diceritakan bahwa Kartika juga sempat operasi ya sebelum diketahui bahwa pada saat itu terkena kanker. Iya. Nah, proses apa saja ataupun tahapan apa saja yang dihadapi Kartika sampai saat ini akhirnya Kartika survive? Awal ya itu yang tadi BMP sama intratekal itu, terus terus menjalani kemoterapi selama 7 bulan. Itu aja. Oke. Nah, ini Kartika bagaimana nih pada saat itu perasaan menjalani beberapa tahap itu? Pertama kalau rawat jalan kan udah kayak gimana ya, deg-degan juga kan, soalnya ada banyak temen-temen yang udah nggak ada kan. Terus kalau aku ngerasain kemo sendiri tuh rasanya nggak enak. Seperti apa sih sebenarnya rasanya pada saat itu? Kemo Yang kamu atau rasakan, iya. tahap. Kalau untuk tahap kemo, rasanya tuh kalau lagi kemo tuh mual. Terus semua rasa makanan tuh tawar. Kayak gitu. Katanya rasanya Nggak enak bau, ya? dia bilang. Oke. Nah, itu pada saat itu Kartika menjalaninya selama 7 bulan. Iya, 7 bulan. Oke, setelah itu apa yang Kartika harus jalani lagi untuk melewati semua ini? Terus pas habis kemo itu CT scan baru bisa tahap kontrol biasa gitu. Oke. Nah, sekarang Kartika sudah survive atau gimana? Belum dinyatakan survive juga sih, soalnya belum 5 tahun ya. Iya, masih pasca transisi katanya gitu. Mas transisi. Nah, tapi yang menarik ini pada saat kemo ini kan Shape for Hope ini kan salah satunya adalah menunjukkan semangat kepada anak kanker juga bahwa mereka nggak sendiri. Nah, pada saat itu Kartika juga sempat merasa rontok rambutnya atau gimana? Iya, rontok. Malah sempet 3 kali rontok. 3 kali botak. Dia pas kemo pertama itu kan panjang rambutnya tuh segini. Saya sisirin, itu langsung kayak wig dibuka itu langsung botak begitu. Sampai saya, ya Allah, kok begini ya? Saya sempat nangis waktu itu karena ngelihat rambutnya habis. Ya Allah, kok begini ya? Terus dia bilang itu, ya Mama, rambut saya habis. Nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya dibersihin kan, dibotakin semua, baru mulai numbuh lagi ya. Saya pikir udah ya, diguyur air itu langsung habis lagi. Nggak sampai dipotong-potong, itu diguyur air gitu bersih, diginin aja udah keluar semua gitu. Lepas rambutnya gitu. Oke. Nah, tapi akhirnya setelah kemo
Pemirsa, Shape for Hope merupakan gerakan yang diawali oleh generasi muda. Namun ternyata ada generasi muda lainnya yang memberikan donasi bagi anak penderita kanker dengan caranya sendiri. Di studio juga telah hadir penggiat aksi donor bagi penderita kanker Paulina Purnomowati. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Nah ini gimana sih Mbak ceritanya Anda bisa bergabung nih dengan Shape for Hope ini? Oke, awalnya sih karena Shape for Hope kan dia aktif banget ya di Twitter dan segala macam tentang kegiatannya mereka dan tujuannya mereka apa. Terus mereka juga ceritain tentang child cancer tuh kayak apa segala macam. Terus satu hari sekitar sebulan yang lalu lah ya, saya agak penasaran, terus saya iseng out of the day gitu, saya datang ke rumah sakit Darmais sendiri, terus saya mau besuk gitu, saya bilang sama susternya itu boleh nggak saya besuk anak cancer di sini, terus mereka tanya, oh boleh mau besuk siapa gitu, saya bilang saya nggak kenal siapa gitu, siapa aja deh yang suka dikunjungin gitu. Akhirnya saya dibawa ke satu ruangan, namanya ruangan beruang, di situ saya ketemu sama 2 anak, sama ada 2 ibunya juga. Yang satu umur 9 tahun namanya Septo, dia kayaknya udah lebih dari setahun di situ, dia leukemia. Yang satu lagi itu namanya Haidar, dia umur 5 tahun, dia kanker tulang dan dia juga udah stadium 4. Jadi dia ibunya cerita sama saya ngobrol sama ibunya. Ibunya cerita sama saya bahwa si Haidar ini sebenarnya udah divonis, jadi ibunya udah dibilangin ikhlas ya sama dokternya. Cuman satu hal yang waktu itu tuh menggerakkan saya banget, saya masuk ke ruangan itu, sebelum saya masuk tuh saya agak takut sedih, ya, agak aduh kuat nggak ya gitu kan. Tapi dari momen saya masuk itu 2 ibu itu dengan 2 anak itu ceria banget. Jadi mereka tuh benar-benar sama sekali nggak ngeluh, sama sekali nggak minta bantuan. Bener-bener yang kayak menurut saya mungkin orang yang paling yang paling Tegar, kuat ya. Terus ibunya cerita gitu bahwa beginilah kalau kita mengidap kanker, anak mereka mengidap kanker di rumah sakit itu mereka kayak keluarga karena mereka berbulan-bulan di situ. Terus dia cerita sama saya betapa dia nggak mau nangis di depan anaknya. Jadi dia sangat berterima kasih kalau ada yang berkunjung itu ikut ceria lah gitu. Karena anak-anak ini justru jadi oh saya sehat kok gitu. Dan itu adalah salah satu cara juga untuk mendukung ya ataupun membangkitkan semangat mereka. Nah ini juga Mbak Paulina ini salah satu cara untuk membangkitkan semangat mereka. Nih kalau dilihat rambutnya masih panjang ya, berarti nggak itu Shape for Hope. Nah ini bantuan seperti apa sih? Nih kayaknya aksinya sedikit berbeda dengan yang lain nih. Jadi gitu, jadi pulang dari sana saya cerita sama saya punya sahabat bertiga cewek-cewek. Saya cerita gitu mau